Siapa di sini yang menginginkan sebuah surga? Saya, Anda, dan kita semua tentu pasti mengharapkan sebuah surga. Tetapi bagaimana jika surga yang kita dambakan itu berubah menjadi neraka? Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Masih di tantangan storytelling 30 hari. Dan di sini saya menukil sebuah cerita yang menarik. Cerita yang membawa kita ke sebuah sudut pandang yang baru tentang surga. Saya mengambil cerita ini dari tulisan Mas Van Sophie, akun media sosial beliau, yang menuliskan sebuah tulisan dan cerita yang menarik. Mas Van Sophie seorang penulis buku Rumah Tepi Kali. John B. Calhoun itu melakukan sebuah eksperimen yang diberi nama eksperimen Universe 25, di mana John ini menciptakan sebuah dunia yang sempurna, dunia yang diliputi oleh kebahagiaan, dunia yang menyenangkan, tetapi bukan untuk manusia, melainkan untuk sekelompok tikus. Makanan selalu tersedia, air tak pernah habis, suhu yang nyaman, tempat tinggal yang melimpah, pokoknya semuanya itu terjamin, semua kebutuhan itu terpenuhi. Nah, coba bayangkan kita berada di kehidupan seperti itu. Kita tak perlu repot-repot mencari kerja, tak perlu berdesak-desaan, tak perlu sampai dipukuli sampai bonyok, itu ada beritanya itu. Kita tak perlu repot-repot mencari pekerjaan, tak perlu lelah untuk bekerja. Kita hanya duduk manis, kita hanya rebahan, kita scroll TikTok, kita push rank sampai mampus, sampai stroke, semuanya terpenuhi, kebutuhan kita sudah terpenuhi. Sebuah utopia yang menyenangkan, sebuah utopia yang selalu kita impi-impikan. Nah, di sini John menciptakan dunia semacam itu untuk sekelompok tikus. Dan akhirnya dalam waktu yang singkat, tikus ini berkembang biak secara pesat. Populasi melonjak karena John tidak menerapkan vasektomi, karena kan tidak ada yang kelaparan, semuanya terjamin. Jadi tidak ada vasektomi, semuanya tampak bahagia, berjalan sebagaimana mestinya. Tapi justru disinilah bencana itu muncul. Terjadi sebuah fenomena yang dinamakan kekosongan sosial, yang seharusnya tikus-tikus jantan ini memiliki peran seperti mencari pasangan, memperebutkan makanan, menjaga wilayah. Itu tidak ada. Tidak ada tantangan di kehidupan si tikus jantan. Tikus-tikus itu kehilangan fungsinya. Terjadi sebuah disfungsi peran. Nah, akhirnya tikus-tikus itu mulai menyerang secara acak, secara agresif tanpa sebab, karena mereka ini bingung bagaimana cara mengeluarkan energi. Dan sebagian tikus-tikus betina itu bukannya merawat anaknya, bukan mengasihi anaknya, bukannya disusui, tetapi malah dimakan. Anaknya dijadikan konten mukbang. Bukan. Dan anak-anak yang tumbuh dalam kekacauan ini itu tumbuh menjadi tikus yang tak tahu cara bersosialisasi, tikus yang nolop, tak tahu cara nongkrong, tak tahu cara membuat sarang, tak tahu cara kawin. Intinya menjadi tikus yang nolop. Mereka hanya tahu makan, tidur, pusreng, mandi, makan, tidur, pusreng, melelek, seperti itu. Jadi tikus yang tak berkontribusi apapun, the real beban keluarga. Dan akhirnya setelah kekacauan itu semua, tikus-tikus itu menjadi punah. Populasi mendek semuanya berhenti. Tak ada lagi perkembangbiakan, semuanya mendek, semuanya punah. Karena tikus-tikus itu tak lagi ingin hidup. Tak ada lagi alasan mereka untuk hidup lebih lama. Dan surga itu berakhir menjadi neraka. Bukan api, bukan siksaan, bukan rantai besi, tetapi adalah kebosanan dan kekosongan makna. Jadi, sejatinya, di mana surga itu? Seperti apa surga itu? Kalian bisa membacanya lebih lengkap di tulisan Mas Van Sophie ya, di akun media sosial beliau. Saya sudah menyertakan linknya di deskripsi. Di sana kalian akan mendapatkan sudut pandang yang baru tentang surga itu sendiri seperti apa. Dan sudah
Sudahi video ini, kalian tutup video ini dan segera mampir ke akun media sosial Mas Van Shopee. Dan sampai jumpa, sayonara, bye bye.